Tenang bro, tenang. Aduh, kamu kenapa sih? Aduh, baru melihat hewan sebesar itu aja, siapapun pasti gak bakalan berani mendekat. Apalagi ngamuk begitu. Oh, bayangkan kalau kalian diseruduk sama culanya yang besar itu. Bisa mental sampai Afrika tuh. Ngomong-ngomong soal Afrika, si hewan bongsor ini juga asli dari negeri padang savana itu. Betul, dia memang si badak putih Afrika. Karena badannya yang gede banget itu, dia pun disebut sebagai salah satu spesies megafauna yang berarti satwa darat besar. Sangat disayangkan, di negara asalnya, cula si badak putih ini merupakan incaran para pemburu. Karena culanya biasa dijadikan jimat ataupun obat-obatan. Teman, ternyata setiap badak memiliki wilayah hidup atau tempat hunian sendiri. Nah, yang unik dari mereka adalah kebiasaan mereka menandakan daerah kekuasaannya dengan pipis. Jika badak lain mencium aroma air seninya, maka akan urung memasuki wilayahnya. Waduh, sudah besar kok masih pipis sembarangan. Teman, badak gak cuma ada di Afrika, di Indonesia juga ada dong. Ini dia salah satu badak kebanggaan kita, badak Sumatera. Tepuk tangan yang meriah. Kulit sobat otan ini memang kokoh dan tangguh, gak main-main. Ketebalan kulitnya mencapai 4,5 cm. Wah, itu sih setebal buku. Ibarat tank baja, kulit badak berfungsi sebagai tameng pelindung dari serangan gigitan atau benturan keras. Meski tebal dan keras, rupanya kulitnya ini mudah iritasi karena teriknya matahari atau serangan serangga nakal. Makanya si badak berendam di lumpur untuk perlindungan tambahan. Cakep! Weh, ada si gemoy satu lagi nih ikutan nongol. Loh, tapi kok nggak ada culanya? Ya iyalah, kalau ini sih bukan badak, tapi kuda Nil. Kayaknya ada yang nggak mau kalah nih. Nah, ngomong-ngomong soal kulit tebal, sobat otan ini memang punya lapisan kulit setebal 6 cm loh. Otan jadi penasaran nih, dengan kulit setebal itu, kira-kira si kuda Nil peka akan sentuhan gak ya? Kali ini si Paman Yana sudah mengambil beberapa helai bunga rumput. Ayo Paman, kita samperin si Bingo dan Septi yang lagi asik makan. Sekarang Paman Kiper akan menggelitiki si kuda Nil. Shh, jangan berisik ya teman-teman. Ternyata si Bingo udah mulai merasa terganggu. Geli ya Sob. Wah, mentang-mentang lagi asik makan sampai gak peduli gitu Sob. Coba sekali lagi Paman. Nah, jadi terbukti ya teman-teman, kulit kuda Nil ternyata tetap peka meski dengan sentuhan halus sekalipun. Cakep! Wah, lebar sekali mulutmu Sob. Nah, sekarang saatnya sikat gigi. Saat membuka mulut, lebarnya bisa mencapai 1 meter loh teman. Paman Yana rutin menyikat gigi Septi dan Bingo. Dengan rajin disikat, gigi sobat otan ini akan terhindar dari lumut. Sobat otan ini punya sepasang gigi seri besar di setiap rahangnya. Dan tentu saja gigi taring bawah yang sangat besar. Seperti gading, gigi ini terus tumbuh loh teman.
Iya teman, Sobat Totan ini kan senang berlama-lama berendam di air. Nah, hal inilah yang bisa bikin gigi kudanil lumutan. Jadi si paman harus rajin-rajin sikatin deh. Ayo, kudanil aja rajin sikat gigi. Masa kalian kalah? Kita kenalan lebih jauh yuk dengan sobat-sobat Totan ini. Bingo ini adalah kudanil jantan berusia 13 tahun dan Septi berusia 7 tahun. Sobat-sobat Totan ini tinggal di Batu Secret Zoo di Batu, Jawa Timur. Kalau kalian lagi main ke sini, bolehlah kunjungi Septi dan Bingo teman. Otan mau tebak-tebakan. Ada yang tahu berapa berat badan si Bingo dan Septi? Apa? Iya, hampir betul. Bukan ratusan kilogram lagi teman. Kalian pasti nggak menyangka, sobat si Bingo ini beratnya mencapai 1,3 ton loh. Sedangkan Septi berbobot 1 ton. Kalian berat sekali ya. Hah? Siapa tuh yang ngintip-ngintip? Kesini dong, jangan malu-malu. Teman-teman di rumah pengen kenalan sama kamu nih. Oh, rupanya ini si Gina teman. Gina ini adalah anaknya Mama Septi dan Papa Bingo. Sekarang Gina sudah berusia 7 bulan. Si Gina ini sangat pemalu teman. Harap maklum ya, namanya juga masih anak-anak. Kalau paman lagi bersih-bersih kandang, si Gina biasanya suka pingin tahu. Asal jangan bikin kotor lagi loh sob. Yah, baru main sebentar kalian udah main air aja. Loh, kamu kenapa lari heboh gitu sob? Kamu mau ikut kontes tebel-tebelan kulit juga? Dasar. Pasti gak mau kalah kan sama si Badak dan Kudanil tadi. Walah, ternyata bukan teman. Mereka lari panik karena ada suara memilukan dari kejauhan. Otan kok kayak denger-denger suara gajah teriak. Tapi bukan gajah beneran, Ding. Loh, kok asalnya dari speaker ini sih? Oh alah, ternyata cuma rekaman toh. Jadi gajahnya tadi ketakutan cuma gara-gara rekaman suara ini. Soalnya ini bukan sembarang rekaman teman. Ini adalah rekaman suara gajah yang sedang ketakutan. Jadi ketika mendengar suara teriakan gajah lain yang bermakna ketakutan ini, kawanan gajah tadi pun pada kompak menyelamatkan diri. Ternyata gajah bisa berkomunikasi dengan sesamanya teman. Bahkan suara sobat Totan ini bisa menandakan berbagai macam perasaan mereka loh. Ini suara kalau dia lagi senang. Terus ini suara gajah sedang sedih. Bahkan kalau sedang jatuh cinta, suaranya juga beda loh. Rikitiu. Permisi, kawanan gajah mau lewat. Berbeda dengan sobat Totan lainnya, kawanan gajah tidak dipimpin oleh sang jantan, melainkan betina. Gajah betina dewasa yang paling tualah yang menjadi pimpinan kawanan. Karena di alam liar, gajah jantan hidup dalam kawanan hanya sampai usia 15 tahun teman. Oh iya teman, Otan hampir kelupaan. Otan sekarang lagi ada di Tangkahan, Sumatera Utara. Di sini memang tempat konservasi gajah Sumatera teman. Tangkahan sebenarnya bagian dari kawasan Taman Nasional Gunung Leuser yang membentang dari Sumatera Utara hingga Aceh. Hidup gajah memang sangat bergantung pada air. Doi nggak bisa jauh-jauh dengan air. Salah satunya air dipakai mereka untuk mandi.
Otan punya fakta unik nih. Meski ukuran kantung kemih gajah besar, jadi bisa menampung urin dengan volume besar pula. Tapi waktu yang dibutuhkan untuk buang air kecil sama dengan mamalia berkantung kemih kecil, yakni 20 detik. Teman, coba kalian perhatikan deh kulit gajah dengan lebih seksama. Apa yang kalian lihat? Yap, betul, kulitnya pada keriput. Kerutan pada kulit gajah bukan hanya menunjukkan usia yang menua, teman. Keriput tersebut ternyata berfungsi juga untuk menahan air dan lumpur lebih lama di permukaan kulitnya. Tujuannya untuk menjaga suhu tubuh gajah tetap dingin. Maklum teman, gajah kan gak punya kelenjar keringat. Makanya, salah satu cara mendinginkan tubuhnya, mereka perlu mandi atau berkubang dalam lumpur. Dari ketiga sobat Otan tadi, teman di rumah bisa nebak gak siapa yang kulitnya paling tebal? Apakah gajah? Atau kudanil? Atau kulit si badak? Ternyata jawabannya tetap si kudanil. Gajah hanya memiliki ketebalan kulit 2,5 cm. Disusul peringkat kedua yakni badak dengan 4,5 cm. Dan juaranya si kudanil yang ketebalan kulitnya hingga 8 cm. Wah. Kalau pakai skincare, kamu berarti yang paling boros, sob. Waduh, yang barusan lewat itu apa ya? Om editor, tolong pause gambar tadi dong. Burung jenis apa yang bisa terbang rendah seperti ini? Atau jangan-jangan ini acara komunitas aeromodeling? Teman, ayo kita selidiki lebih dekat. Apa? Otan gak salah lihat nih. Itu ada bebek terbang. Bukan motor bebek loh ya, tapi bebek beneran. Canggih. Otan cukup takjub melihat kemampuan bebek-bebek di sini. Dan momen unik ini terekam di Payakumbuh, Sumatera Barat. Yuhuu! Lagi-lagi kita belajar satu tradisi unik masyarakat Minang, teman. Nah, tradisi menerbangkan bebek ini dibungkus dalam perlombaan yang disebut pacu itiak. Itik bukan sembarang itik, karena semua yang dilombakan sudah dilatih menjadi atlet. Tapi kesempatan kali ini kita baru bisa menyaksikan latihan pacu itik, teman. Gimana nggak disebut atlet coba? Puluhan itik ini dilatih setiap hari menjelang perlombaan. Kesiapannya nggak main-main kan? Nah, usia itik yang bagus untuk dilatih sampai jadi atlet profesional mulai dari umur 6 bulan, teman. Jika sudah jadi juara, itik terbang bisa dihargai 3 juta rupiah loh. Memang apa bedanya ya itik biasa dengan itik pacu? Coba kita lihat lebih dekat yuk. Loh. Waduh, bukan ini paman editor. Ini si Tiak Lado Mudo, makanan khas Minang favoritnya Keruotan. Nah, ini baru betul. Secara kasat mata, kita pasti sulit ya membedakan itik pacu dengan itik biasa. Karena pada dasarnya semua itik bisa terbang. Namun hanya beberapa itik yang memiliki ciri-ciri tertentu untuk bisa jadi itik pacu. Seperti leher yang tidak terlalu panjang, lubang hidung yang besar, dan memiliki sayap elang. Maksudnya bentuk sayap mengarah ke atas. Selain itu, akan lebih bagus jika warna paruh dan kaki juga sama. Oke, kamu lolos ke babak latihan, sob. Teman di rumah masih geleng-geleng kepala ya lihat tradisi olahraga pacu itik. Tapi tahukah
kalian jika pacu itik ini muncul karena ketidaksengajaan? Konon, tradisi ini dimulai sejak tahun 1028. Bermula saat masyarakat Alur Kuning memelihara itik sambil bertani. Gak cuma diam dalam kandang, tapi itik di sini juga digembalakan ke sawah. Ya, namanya juga hewan gak dilatih cara baris berbaris, maka seringkali itik kedapatan pergi ke arah yang tidak sesuai. Saat petani menghalau itik dari atas ke bawah, maka gerombolan itik berhamburan. Bukan sekedar lari atau lompat, namun ada yang refleks terbang. Nah, dari situlah tercetus ide untuk melatih itik terbang dan dijadikan olahraga tradisional. Hingga saat ini, pacu itik ditekuni secara profesional hingga dibentuk porti atau Persatuan Olahraga Pacu Itiak. Keren maksimal. Nah, sekarang Kak Angel nggak mau kalah sama abang-abang dan bapak-bapak di sini. Itik Kak Angel juga diikut sertakan latihan. Wah, kira-kira jadi juara nggak ya? Loh, Kak Angel, jangan dibawa pulang naik motor dong itiaknya. Latihannya aja belum mulai. Gimana sih? Ya ampun, ternyata untuk memulai ke titik start harus naik motor, teman. Sebab trek pacu itik kali ini akan diterbangkan dalam kelas 1400 meter. Sudah masuk kelas berat nih. Mantap. Go! Bayangkan teman, di Google saja perjalanan ditempuh dalam waktu 2 menit dengan sepeda motor dan 22 menit jika berjalan kaki. Sedangkan rata-rata kecepatan itik terbang adalah 50 km per jam. Itu artinya jarak 1400 meter bisa dilalui sekitar 1,6 menit saja. WOWBGT! Kecepatan terbang unggas dari famili Anatidae ini berhasil mengalahkan anjing pemburu. Coba kita saksikan aksi lari dari anjing yang selalu dilatih untuk menangkap babi hutan ini ya. Dengan jarak 100 meter, anjing pemburu satu ini sudah berlari maksimal hampir 8 detik. Maka dalam jarak 1400 meter, kira-kira anjing pemburu dapat berlari selama 1,8 menit. Jangan patah semangat ya sob. Jika latihan sudah selesai, waktunya main di air. Asik! Selain jago di udara, itik juga jago di air, teman. Sebab bebek atau itik masuk dalam golongan burung akuatik. Selain kaki yang berselaput, bebek dapat mengapung karena berat tubuhnya yang tidak lebih berat dari air. Bahkan bukan hanya berenang, Pochard merupakan jenis bebek yang bisa menyelam. Mandi selesai, waktunya handukan. Salah ya? Cara itik mengeringkan tubuh dengan mengibaskan bulu badannya dan berjemur di bawah matahari. Teman, sebetulnya fenomena bebek terbang bukan hal yang baru di dunia hewan. Sebab unggas yang hidup berkelompok ini juga melakukan migrasi untuk berkembang biak. Pastinya bebek jenis ini memiliki otot sayap yang jauh lebih kuat. Waduh, ada itik sedang adu mulut, teman. Sudah, hentikan pertikaian ini. Apa sih yang kalian ributkan? Aduh. Daripada berantem di sini, lebih baik ikut lomba pacu itik deh, sob. Hai paman, sedang apa sih? Kok seru banget? Otan ikutan dong. Loh. Kok kayaknya mereka sedang mencari sesuatu? Cari apa sih paman? Belut ya? Keong? Eyalah, ternyata
bikin indukan koi tuh. Otan kira nyari apa? Habisnya seru banget sih. Tuh lihat, besar-besar banget ya ikannya. Ada yang warna putih, kuning, merah. Dan pastinya mereka adalah indukan koi terbaik milik Kaisar Koi Blitar Farm. Gak cuma warna dan motif ikannya yang cantik, tapi ikan-ikan di sini juga sudah masuk kategori SQ atau show quality loh teman. Ngomongin soal ikan koi, sebenarnya Sobat Otan ini banyak sekali jenisnya ya teman. Mulai dari Gosanke, Kohaku, Taisho, Showa, dan masih banyak lagi. Tapi ada dua jenis koi yang memiliki ciri unik nih teman. Namanya Doitsu dan Aragoke. Doitsu merupakan jenis koi tanpa sisik, sedangkan Aragoke adalah jenis koi bersisik besar atau bersisik naga. Doitsu adalah hasil perkawinan ikan mas Jerman dengan ikan karper lokal di Jepang. Sebenarnya jenis ikan ini awalnya diperkenalkan untuk menjadi ikan konsumsi karena tidak bersisik sehingga lebih mudah untuk dikonsumsi. Tapi karena memiliki corak yang cantik, akhirnya banyak juga yang menjadikannya sebagai ikan hias tuh. Nah, jadi kalian lebih tertarik punya Doitsu atau Aragoke teman? Kalau dilihat-lihat sih sama-sama bagus ya. Tinggal disesuaikan dengan selera masing-masing aja deh. Wah, ada yang lagi berendam di bak nih. Pasti si adik lagi kegerahan ya. Emang ya teman, cuaca akhir-akhir ini gak menentu. Kadang hujan dan kadang panas terik. Kondisi seperti ini yang bisa membuat imun tubuh kita drop. Jadi kalian harus tetap jaga kesehatan ya. Kok Otan seperti melihat sesuatu di dalam bak? Itu kan Sobat Otan. Iya betul, dia adalah Soragoi. Soragoi merupakan salah satu jenis ikan koi penjinak yang saat ini sedang naik daun tuh. Kalau dulu, ikan dengan model satu warna seperti ini sangat tidak dilirik. Sekarang sudah masuk ke dalam kategori kontes loh. Mirip dengan Chagoi, Soragoi juga termasuk koi pemberani serta disegani oleh jenis koi lainnya. Tuh lihat saja, ketika Soragoi dimasukkan ke dalam kolam koi, koi yang lain akan berbondong-bondong pergi untuk mengikutinya. Wah, sepertinya kamu memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat baik ya. Otan bangga deh, keren maksimal. Loh, siapa yang naruh 4 buah balok es di dekat kolam koi? Ini kan berbahaya. Bagaimana kalau es ini jatuh ke dalam kolam dan menimpa ikan-ikan yang ada di dalamnya? Bisa-bisa Sobat Otan. Itu ada Kak Agnes. Kebetulan sekali. Kak, tolong amankan balok-balok es itu ya. Otan khawatir balok-balok es itu bisa jatuh ke dalam kolam. Beruntunglah Kak Agnes datang di waktu yang tepat. Loh, apa yang Kak Agnes lakukan? Kenapa semua balok es yang malah dijatuhkan ke dalam kolam? Tapi sebentar deh, kalau dilihat-lihat mereka kok anteng aja ya. Hei sob, kalian gak kedinginan apa? Walah, Otan lupa. Koi ini kan
salah satu ikan air dingin. Di negara asalnya Jepang, koi bahkan bisa hidup di cuaca ekstrim loh. Sedangkan koi yang ada di Indonesia, mereka mampu menahan suhu dingin sampai kurang lebih 18 derajat Celcius. Wah, kalau Tan sih pasti udah pakai jaket tuh. Tidak hanya untuk mengatur suhu kolam agar tidak terlalu panas, ternyata es batu juga sering digunakan untuk packing ikan koi loh teman. Biasanya cara seperti ini dilakukan untuk mengantisipasi cuaca panas dalam perjalanan, sehingga ikan dapat aman dan bertahan selama kurang lebih 24 jam. Wah, sejak kapan kalian suka pakan hijauan? Mana lahap banget lagi makannya. Seperti udah lama gak dikasih makan. Sabar. Gantian ya, sayurannya masih banyak. Semua pasti kebagian. Walah, Otan ingat. Sayuran hijau seperti ini kan biasa dijadikan makanan tambahan untuk koi. Sayuran hijau kaya akan serat, sehingga sangat baik untuk pencernaan ikan. Tidak hanya itu, mengkonsumsi sayuran hijau juga dapat membantu daya tahan tubuh koi jadi lebih kuat loh. Membuat nafsu makan jadi bertambah, tidak mudah stres, dan tentunya sangat baik untuk pertumbuhannya. Tapi ini hanya dijadikan pakan tambahan saja ya, karena kalau terlalu banyak serat, gak baik juga untuk kesehatan tubuhnya tuh. Oh iya, selain sayuran hijau, buah-buahan seperti semangka juga bisa dijadikan menu tambahan untuk koi loh. Tidak hanya kaya akan serat, semangka juga mengandung banyak air dan karbohidrat yang baik untuk kesehatan koi. Kalian bisa memberinya secara langsung atau dihancurkan seperti ini ya teman. Wah. Kalau seperti ini, jatah buah-buah Totan akan semakin berkurang deh. Tapi nggak apa-apa, yang penting kalian sehat ya sob. Wih, banyak ikan pendatang baru nih. Ayo lekas bawa masuk ke dalam paman, supaya tidak stres. Maklum saja ya teman, Sobat Totanil satu ini memang mudah stres. Apalagi kalau habis dalam perjalanan seperti ini. Dibutuhkan perlakuan khusus supaya dia mampu beradaptasi dengan lingkungan barunya. Apa saja sih perlakuannya? Nih Otan kasih tipsnya ya teman. Pertama, kita taruh koi ke dalam wadah beserta air yang ada di dalam kantong plastiknya. Jangan sekali-sekali memasukkan ikan koi ke dalam air yang baru ya teman. Apalagi airnya belum diendapkan selama beberapa hari, karena dapat berakibat fatal bagi kesehatannya loh. Ikan koi tidak menyukai perubahan yang signifikan pada lingkungannya. Contohnya seperti suhu air, pH, alkalinitas, dan salinitas. Pergantian air dalam jumlah besar dapat menyebabkan ikan koi stres dan juga kematian. Karena itu, sangat disarankan untuk mengganti air kolam secara berkala dengan cara membuang air maksimal 20% dari kolam. Sedangkan kalau ada ikan yang kondisinya stres atau sakit, kalian bisa juga menambahkan air daun ketapang secukupnya ke dalam bak maupun kolam. Ekstrak daun ketapang memiliki senyawa metabolit sekunder yang dapat digunakan sebagai antibakteri dan berpotensi sebagai antiparasit pada ikan koi. Diamkan selama beberapa hari sampai mereka benar-benar sudah sehat. Kalau sudah sehat, baru deh mereka bisa disatukan dengan ikan yang lainnya.